Salah atau Arne Slot yang harus cabut. Nyatanya Raja Mesir itu akhirnya akan turun tahta. Secara mengejutkan, Mohamed Salah mengumumkan lewat media sosialnya bahwa perjalanan karirnya bersama Liverpool akan segera berakhir. Pengumuman mendadak pada 24 Maret 2026 ini sontak membuat dunia sepak bola gempar. Meski detail kepergiannya apakah di akhir musim atau musim depan dengan status transfer atau bebas masih simpang siur. Satu hal yang pasti, sebuah era akan berakhir. Para fans terbelah, sebagian meratap tak rela kehilangan legenda hidup pencetak 254 gol. Sebagian lainnya justru merasa ini adalah langkah yang seharusnya sudah lama diambil. Jadi di mana kebenarannya? Apakah melepas Mo Salah adalah blunder fatal yang akan menghantui Liverpool? Atau jangan-jangan ini adalah langkah tersembunyi yang diperlukan untuk memulai babak baru? Kita mulai dari sisi yang paling pahit, tapi mungkin paling logis. Kenapa melepas Salah adalah keputusan yang benar? Alasan pertama, tentu saja adalah usia dan performa. Pada bulan Juni 2026, Salah akan berusia 34 tahun. Meskipun levelnya masih tinggi, data tak bisa bohong. Musim ini statistiknya menunjukkan penurunan. Dari 33 penampilan, ia hanya mencetak 9 gol dengan catatan hanya 1 gol di Premier League sejak 1 November. Angka ini jelas jauh dari standarnya yang biasa menyumbang 3-40 gol per musim. Penurunan ketajaman dan kecepatan adalah sinyal alami dari seorang pemain yang memasuki fase senja karirnya. Melepasnya sekarang bisa jadi langkah antisipasi sebelum penurunannya semakin drastis. Alasan kedua adalah soal regenerasi. Liverpool tak bisa selamanya hidup di bawah bayang-bayang trio Firmansyah. Firmino dan Mané lebih dahulu cabut, sekarang giliran Salah. Kepergiannya memaksa Liverpool untuk berevolusi. Ini membuka ruang bagi energi baru dan taktik yang lebih segar. Setiap siklus tim hebat ada akhirnya, dan memaksakannya terlalu lama seringkali jadi bumerang. Ini kesempatan untuk memulai babak baru di Liverpool. Alasan ketiga soal finansial dan harmoni tim. Kepergian Salah akan membebaskan tagihan gaji yang kabarnya sangat besar. Dan ini bisa dialihkan untuk mengunci pemain muda potensial atau memperpanjang kontrak pilar lainnya. Selain itu ada isu soal dinamika internal. Sempat ada momen frustasi saat Salah dicadangkan, seperti saat melawan Tottenham yang memicu sedikit friksi dengan Arne Slot. Mempertahankan pemain bintang dengan pengaruh sebesar Mohamed Salah yang mungkin tidak lagi 100% klop dengan visi misi manajer bisa menjadi duri dalam daging. Melepasnya bisa jadi cara untuk memastikan otoritas manajer terjaga dan semua bergerak ke arah yang sama. Tapi apa segampang itu melepas pemain sekaliber Mohamed Salah? Bukan sekedar mencoret satu nama dari daftar pemain. Ini pertaruhan super besar yang bisa jadi kesalahan terbesar Liverpool dalam satu dekade. Alasan utamanya sudah jelas, tidak bisa begitu saja menggantikan seorang legenda. Kita bicara soal pemain yang sudah mencetak 254 gol hanya kalah dari Ian Rush dan Roger Hunt dalam sejarah klub. Gol-golnya membawa Liverpool meraih semua trofi bergengsi. Dia bukan cuma mesin gol tapi juga ikon global dan simbol kebangkitan Liverpool di era modern. Kehilangan Salah berarti kehilangan jaminan puluhan gol, seorang pemimpin, dan daya tarik komersial yang luar biasa. Pertanyaannya bukan siapa pengganti Salah, tapi memangnya ada pengganti setara Mohamed Salah di dunia ini? Kedua, penurunan performanya bisa jadi cuma sementara. Banyak pakar menilai musim sulit yang ia alami hanyalah sebuah anomali saja. Setiap pemain hebat pasti pernah mengalaminya. Menilainya hanya dari satu musim yang di bawah standar itu bisa jadi keputusan yang gegabah. Dengan istirahat yang cukup, bukan tidak mungkin Salah bisa kembali ke performa puncaknya untuk 2-3 tahun lagi, yang nantinya malah dinikmati klub lain sih. Di sisi lain ada masalah finansial yang bisa jadi bumerang. Ada kabar Liverpool bisa saja melepas Salah secara gratis sebagai bentuk penghormatan. Jika ini benar, artinya The Reds kehilangan potensi pemasukan dana transfer yang sangat besar. Padahal tawaran dari klub Arab Saudi
Pada 2023 kabarnya mencapai angka fantastis 150 juta pounds. Melepas aset paling berharga secara cuma-cuma adalah kerugian finansial yang signifikan. Apalagi untuk klub dengan model bisnis cermat seperti Liverpool. Uang itu seharusnya bisa jadi modal utama untuk mencari penggantinya. Baik argumen pro maupun kontra sama-sama kuat, tapi pada akhirnya keputusan ini akan dinilai dari satu hal. Seberapa sukses Liverpool mencari penggantinya? Disinilah tantangan terbesarnya. Nama-nama yang beredar di bursa transfer pun tak ada yang tanpa risiko. Nama yang sering disebut adalah Anthony Gordon dari Newcastle. Dia cepat, agresif, dan cocok dengan profil serangan Liverpool. Tapi harganya pasti selangit dan levelnya belum teruji konsisten di Eropa seperti Mohamed Salah. Ada juga nama-nama top Eropa lainnya yang bersifat spekulatif. Michael Olise yang bersinar di Bayern Munich, harganya diramal bisa menembus 100 juta pound sterling. Ada Bradley Barcola di PSG atau bahkan Rodrigo dari Real Madrid yang situasinya masih abu-abu semua. Nama-nama ini punya satu kesamaan, super mahal dan tidak ada jaminan langsung nyetel dengan Liverpool. Ini tantangan besar apalagi jika Liverpool tidak mendapat dana segar dari penjualan Mohamed Salah. Plot twistnya, bisa jadi Liverpool tidak mencari satu pemain untuk menggantikan Salah. Mungkin mereka akan membagi beban golnya ke beberapa pemain dan mengubah total struktur serangan. Strategi cerdas tapi juga sangat beresiko. Kalau gagal, lini depan Liverpool bisa tumpul dan semua orang akan merindukan sosok pembeda seperti Mohamed Salah. Kembali ke pertanyaan awal, kepergian Mohamed Salah dari Liverpool ini keputusan benar atau salah? Dari sisi pro, ini langkah logis karena faktor usia, statistik yang menurun, dan kebutuhan tim untuk regenerasi. Sebuah cara menyegarkan skuad dan menegaskan tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Tapi dari sisi kontra, ini pertaruhan raksasa. Liverpool kehilangan ikon, mesin gol, dan aset komersial tak ternilai. Mungkin secara cuma-cuma. Tugas mencari pengganti di pasar yang gila saat ini adalah sebuah misi yang monumental. Pada akhirnya hanya waktu yang bisa menjawab. Sejarah akan menilai keputusan ini dari performa Liverpool dalam 1 atau 2 musim ke depan. Jika The Reds berhasil berevolusi dan tetap di puncak, ini akan jadi keputusan visioner. Tapi jika mereka terseok-seok, ini akan dicap sebagai salah satu blunder terbesar dalam sejarah klub Liverpool. Satu hal yang pasti, era Mohamed Salah akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terhebat. Statusnya sebagai legenda abadi Liverpool tak akan pernah luntur. Sekarang gimana pendapat kalian setelah menimbang semuanya? Kalian ada di pihak mana? Tim pro atau tim kontra? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Dan kasih tahu kami siapa pemain yang harus cabut sebenarnya.